Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Hanifah Novela dengan NIM 2401 12 73 15. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti UAS Teori Organisasi Program Studi Administrasi Publik. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu pemerintah daerah X meluncurkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, perangkat daerah menganggap sistem baru ini merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa hambatan struktural dan budaya yang terlihat dari kasus ini? Baik, hambatan yang ada pada kasus ini termasuk terpisahnya sistem informasi di berbagai OPD yang mengakibatkan pengulangan data dan juga tidak konsisten dalam hal layanan. Selain itu, struktur organisasi yang masih kaku dan infrastruktur TIK yang masih terbatas, serta masalah anggaran dan keamanan data juga memperburuk keadaan karena sistem online ini tidak sejalan dengan perangkat daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah merasa sistem baru ini merepotkan karena mereka masih menggunakan sistem kerja yang lama. Pertanyaan yang kedua yaitu rekomendasikan langkah-langkah perubahan terencana agar reformasi birokrasi ini berjalan secara efektif. Baik, langkah-langkah perubahan terencana yang kita akan lakukan adalah yang pertama mendiagnosis masalah, yaitu melakukan penilaian awal terhadap eksistensi pegawai. Yang kedua, merumuskan tujuan dan rencana perubahan yaitu dengan menetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu membangun komitmen dan dukungan. Yang keempat, mengelola resistensi pegawai yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Yang kelima, melakukan peningkatan kompetensi pegawai. Yang keenam, menyediakan infrastruktur yang memadai. Dan yang ketujuh yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Soal yang kedua, sebuah universitas berupaya mengembangkan sistem smart campus termasuk penggunaan e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Nah, beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Pertanyaannya adalah, identifikasi 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi dan usulkan resolusi manajemen perubahan dapat mengurangi resistensi tersebut. Terdapat 3 jenis resistensi yang mungkin terjadi dalam penerapan Smart Campus dalam universitas tersebut. Di antaranya yang pertama, resistensi kognitif, yaitu di mana ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran terhadap manfaat dalam penggunaan sistem baru. Yang kedua, resistensi emosional, yang di mana adanya rasa ketakutan dan kecemasan dalam menggunakan sistem baru. Dan yang ketiga, yaitu resistensi perilaku, di mana adanya penolakan nyata terhadap sistem baru dan masih menggunakan sistem manual atau cara kerja yang lama. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi resistensi adalah yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif, terbuka, dan kontinu, dan menjelaskan manfaat dari penggunaan sistem baru tersebut. Yang kedua yaitu keterlibatan dan partisipasi. Nah, dengan mengajak dosen dan staf fakultas untuk terlibat aktif dalam perubahan. Dan yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan keterampilan dan juga dukungan teknis yang memadai supaya para staf dan juga tenaga kerja mampu menggunakan sistem e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.